Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di pagi hari ini sebelum kita kembali memulai aktivitas, kita mau meneduhkan hati untuk mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Lewat doa kita mulai perenungan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri. Karena kasih-Mu kami rasakan damai sejahtera-Mu, bahkan kekuatan serta penghiburan dapat kami nikmati. Karena Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Ajar kami Tuhan di pagi hari ini dapat menikmati, dapat menyatakan, bahkan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa yang tidak sedih hati membaca berita mengenai seorang bayi di Korea Utara yang dipenjara karena ketahuan keluarganya memiliki Alkitab. Presidennya pun merasa bangga dan melihat itu sebagai sebuah ketegasan dari kebijakannya yang melarang masyarakat yang memiliki sebuah agama. Tentu berita yang tidak menyenangkan, menyulitkan, menyedihkan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, bukan? Tapi bayangkan jika itu terjadi kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Adakah kita mundur? Adakah kita kecewa? Atau memilih status quo? Berdiam saja atau surga sudah kita terima? Maka tanyakan kepada Paulus, ia akan jawab seperti tema renungan hari ini, yaitu lawan dengan Roh Kudus. Lihat, baca, dan renungkan kembali 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Di sana kita temukan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca memang sebuah suara personal antara Paulus dengan anak didiknya yaitu Timotius. Seorang anak muda yang gak punya pengalaman sebaik ataupun setajam Paulus dan hidup di bawah bayang-bayang Paulus itu menghadapi banyak kesulitan. Baik tantangan dari luar karena iman percaya saat itu dianggap sebagai sebuah pemberontakan dan juga perilaku buruk yang mungkin dia terima oleh jemaat yang ia layani, yaitu jemaat Efesus. Saya bayangkan Timotius itu menuliskan surat yang mungkin sudah dipenuhi dengan air mata dan tulisan singkat, lebih baik sakit gigi Pak Paulus daripada sakit hati, begitu tulisnya kepada Paulus. Tapi lihat apa yang Paulus jawab, apa yang Paulus katakan. Ia buka surat itu dengan kasih. Ia buka ayat yang keempat, nyatakan kesedihan bahwa Paulus turut dalam kesedihan yang ia rasakan. Bahkan ayat-ayat selanjutnya termasuk firman Tuhan yang barusan kita baca memotivasinya untuk terus menyatakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ayat ke-7 ia katakan, sebab Allah memberikan kepada kita, gak hanya kepada dirinya tetapi juga kepada Timotius. Allah memberikan bukan roh ketakutan, bukan roh yang membuat Timotius jadi pengecut, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban, atau lebih tepat diterjemai sebagai seorang yang menuntun hidupnya. Menunjukkan bukan 3 roh dalam kehidupan Timotius, tetapi satu pribadi, yaitu Roh Kudus yang beserta dengan kehidupannya, menghiburkannya, memberikannya hikmat dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan itu. Lawan dengan Roh Kudus yang hidup di dalammu. Jadi seruan dari Paulus kepada Timotius dan juga kita, hingga kita mengerti ayat-ayat selanjutnya bagaimana ia meneruskan pemberitaan Injil. Teruskan jadi teladan di tengah penderitaan. Teruskan memelihara iman percaya di dalam Tuhan. Jadi seruan Paulus bagi Timotius, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jelas anak Tuhan gak diam, anak Tuhan gak kalah, anak Tuhan gak mundur kala penolakan, kesulitan, tantangan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi seorang anak Tuhan yang hidup bersama dengan Roh Kudus akan melawannya dengan hidup tetap menjadi berkat, dengan tetap menyuarakan kebenaran, dengan tetap setia kepada Allah yang mengasihi kehidupannya. Jika demikian di pagi hari ini, apa yang membuat kita bersedih hati? Apa yang membuat kita hari ini bergumul? Apa yang membuat kita kalah di hadapan Tuhan? Mari di pagi hari ini lewat waktu-waktu
kita mau meneduhkan hati, berdiri jadi kuat, bahkan melawan dengan Roh Kudus yang beserta dengan kita, hingga sekali lagi hidup hari ini jadi berkat, jadi kesaksian, jadi bukti nyata kasih Allah beserta dengan kita. Lewat doa pinta, Ia memimpin beserta di dalam hidup kita. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengajak kami untuk berdiri menjadi kuat dan meminta Tuhan beserta di dalam hidup kami, karena kami bersama dengan Roh Kudus yang tidak membuat kami menjadi takut, tidak membuat kami jadi gentar, bahkan jadi pengecut di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, tantangan yang Tuhan izinkan. Ajar kami Tuhan terus menjadi berkat, menjadi alat Tuhan, bahkan menjadi anak Tuhan yang menyatakan Tuhan dengan kebaikan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang bisa kami lakukan di hari ini. Tolong kami Tuhan, karena kami bersama dengan Allah yang hidup, bersama dengan Allah yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat jadi berkat dengan melawan rasa takut, dengan Roh Kudus yang beserta dengan kita. Soli Deo Gloria.